إلى الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Kita lanjutkan. At-Tahawi rahimahullah berkata, wa nattabi'us sunnata wal jamaah, kami mengikuti as-sunnah dan jamaah, wa najtanibu asy-syudzudza wal khilaf wal furqah, dan kami menjauhi penyimpangan al-syudzudz, al-khilaf perselisihan dan perpecahan. Beliau mengatakan wa nattabi'us sunnah wal jamaah, kami mengikuti sunnah dan al-jamaah. Tentunya masalah sunnah dia adalah landasan dalam beragama, semestinya disebut di awal-awal matan-matan akidah ya. Karena itulah parameter dalam berakidah yang benar, yaitu hendaknya di atas sunnah. Oleh karenanya banyak buku-buku tentang sunnah di awal-awal pembahasan mereka menyebutkan tentang kewajiban mengikuti sunnah dan para sahabat. Seperti Imam Ahmad dalam kitabnya Ushulus Sunnah, dia mengatakan Ushulus Sunnah indana atamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Perkara-perkara sunnah di sisi kami adalah mengikuti jalannya para sahabat dan mencontohi mereka, meninggalkan bid'ah karena setiap bid'ah adalah sesat. Contoh juga Al-Barbahari di awal risalah akidahnya dia menjelaskan tentang sunnah. I'lamu annal Islam huwa sunnah was sunnah hiyal Islam. Islam adalah sunnah. Sunnah yaitu Islam itu sendiri. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Bahwasanya salah satunya tidak bisa tegak kecuali dengan yang lainnya. Itu menjelaskan bahwasanya dasar Islam adalah sunnah. Demikian juga Ibnu Abi Zamanain Al-Maliki yang wafat 399 Hijriah, beliau berkata, "I'lam rahimakallah usulus sunnah," yaitu dalam kitabnya Usulus Sunnah, "anna sunnah wa alna sunnata dalilul Qur'an wa innaha la tudraku bil qiyas wa la tu'khadhu bil uqul." Bahwasanya sunnah adalah dalil Al-Qur'an dan sunnah tidak diambil dengan kias maupun dengan akal. Yaitu menjelaskan bahwasanya landasan akidah harus dibangun di atas dalil dan di atas sunnah. Oleh karenanya banyak ulama ketika menulis buku akidah mereka namakan dengan apa? As-sunnah, untuk mengisyaratkan bahwasanya akidah mereka dibangun di atas dalil. Ini sunnah. Kemudian al-jamaah, ya, kata Al-Iz Ibn Abdis Al-Hanafi, jama'atul muslimin wa humus sahabah wa tabi'un lahum bi ihsan, yaitu para sahabat dan tabi'in. Tapi kenapa At-Tahawi mengakhirkan atau menyebut pembahasan tentang mengikuti sunnah setelah pembahasan mengenai dilarang memberontak kepada penguasa? Dijelaskan oleh para ulama karena di antara makna jamaah, yaitu salah satu maknanya adalah jamaah kaum muslimin dengan imam mereka yang sah. Maka hendaknya mengikuti jamaah, tidak memberontak. Sehingga mereka, oleh karena Tahawi membawakan makna ini karena Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antara makna al-jamaah nanti akan kita jelaskan, yaitu kaum muslimin dengan imam mereka, kaum muslimin dengan imam mereka yang sah. Baik, sekarang kita peringatan terkait sunnah ya. Pertama, jika disebutkan sunnah maka maksudnya adalah Al-Quran dan sunnah, bukan hanya sekedar sunnah hadis semata. Jadi tidak ada agama dibangun di atas sunnah saja tanpa Al-Quran, tapi sunnah maksudnya penjelas apa? Al-Quran. Jadi kalau bilang sunnah maksudnya otomatis Al-Quran dan as-sunnah. Ya, kalau disebut Al-Quran otomatis tentu harus dengan sunnah karena sunnah penjelasnya. Kalau disebut sunnah ya jelas include Al-Quran karena as-sunnah adalah penjelas apa? Al-Quran. Ya bukan berarti sunnah tidak pakai Al-Quran. Kalau dibilang ikut sunnah berarti sudah include di dalamnya ada Al-Quran. Ini yang perlu kita pahami ya. Karena Allah juga memerintahkan itu ikut as-sunnah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada uswah, teladan yang baik. Kemudian juga Allah mengatakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ikutilah aku. Ya, jadi ikut sunnah maksudnya ikut Al-Quran karena sudah include di dalamnya Al-Quran. Kemudian kenapa di para salaf memunculkan kalimat sunnah? Karena penyelisihan alul bid'ah biasanya pada as-sunnah dengan berbagai macam penyelisihan. Di antaranya
ada yang menolak sunnah dengan alasan hadis ahad sebagaimana pernah kita jelaskan. Tidak diterima sunnah karena hadis ahad alasannya. Atau mereka tolak sunnah dengan alasan bertentangan dengan Al-Quran. Atau mereka menolak sunnah bertentangan dengan tidak masuk akal. Bagi mereka ada qat'iyat aqliyah, yaitu ada kebenaran absolut secara akal yang ternyata sunnah menyelisihi kebenaran absolut yang menurut mereka sehingga akhirnya mereka menolak sunnah dan lain-lain. Oleh karenanya diangkatlah as-sunnah, itu sunnah-sunnah Nabi, karena itulah yang menjadi pokok permasalahan ahlul bidah menolak sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Quran mereka masih sering bisa tarik ulur, mereka bisa takwil sana sini, tapi sunnah sulit untuk ditakwil. Oleh karenanya perbedaan antara ahlus sunnah dengan mereka terkait dengan apa? Sunnah. Maka itu yang sering diangkat ahlus sunnah ya, ahlus sunnah. Tentunya sudah include di dalamnya Al-Quran. Ini tadi juga saya sebutkan banyak ulama menggunakan istilah sunnah maksudnya adalah akidah. Seperti usul sunnah maksudnya usul apa? Akidah. Seperti kata Imam tadi, as-sunnah indana maksudnya akidah di sisi kami adalah begini. Kemudian beliau menyebutkan seluruh perkara akidah. Seluruh perkara akidah. Jadi sunnah maksudnya apa? Akidah. Ya. Untuk menjelaskan bahwa akidah Ahlus-Sunnah dibangun di atas dalil. Dinamakan akidah dengan sunnah untuk menjelaskan bahwasanya akidah Ahlus-Sunnah dibangun di atas apa? Dalil, bukan dengan akal. Bukan dengan akal. Ya. Oleh karenanya dengan berlandaskan sunnah, maka seluruh ulama meski berbeda negeri, meski berbeda masa, tetap sepakat dalam akidah. Ya. Berbeda masa, berbeda negeri. Oleh karena Imam Bukhari dalam akidah, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dia bertemu dengan 1000 ulama lebih, guru-guru beliau dari berbagai macam negeri, dari Mesir, benua Afrika, kemudian juga di daerah Rusia, kemudian di benua Asia, ke Hijaz, ke mana-mana beliau bertemu dengan ke Baghdad, ke Irak, ke Wasit, ke Kufah, ke Basrah, berbagai macam sampai ke Bukhari sendiri, ke Naisabur, dan berbagai macam kota yang beliau datangi dan beliau belajar dari 1000 lebih ulama. Beliau mengatakan mereka semua sepakat pada perkara-perkara berikut. Padahal tempat mereka berbeda-beda. Kenapa bisa mereka sepakat? Karena sumber akidah mereka sama berdasarkan apa? Sunnah. Demikian juga kalau kita lihat dari perbedaan masa, Imam Ahmad nanti abad keberapa, nanti Imam Bukhari, kemudian Imam muridnya misalnya Abu Isa Tirmidzi, sampai di bawah Al-Khallal, Al-Lalakai, kemudian juga misalnya As-Sabuni, dengan berbagai macam masa akidah mereka juga sama. Oleh karenanya As-Sabuni punya buku Aqidat Ahli Sunnah Ashabil Hadis, Aqidatus Salaf Ashabil Hadis, tentang Ashabul Hadis. Maksudnya seluruh ahlu hadis akidahnya sama meskipun berbeda negeri-negeri mereka, meskipun berbeda masa mereka. Kenapa? Karena sumber akidahnya sama, itu di atas sunnah. Berbeda dengan ahlul bidah yang memakai akal sebagai sumber akidah mereka, maka mereka berselisih dengan perselisihan yang banyak. Karena mereka punya kaidah taqdimul akal ala nakal, mendahulukan akal daripada dalil, dengan syubhat yang berkumpul di kepala mereka, sehingga mereka berkesimpulan bahwasanya dalil nakli atau dalil sam'i penunjukannya hanyalah dhanniyatud dalalah, adapun akal penunjukannya adalah qat'iyatu ad-dalalah atau qat'iyud dalalah. Sehingga sesuatu yang absolut tidak boleh dipertentangan dengan sesuatu yang masih relatif atau masih muhtamil, masih memungkinkan, masih dzan, persangkaan. Bagi mereka apa yang diproduksi di produk akal mereka suatu perkara yang pasti, seakan-akan 1 tambah 1 sama dengan 2. Maka semua yang menyelisih 1 tambah 1 sama dengan 2 harus ditakwil. Harus ditakwil atau ditolak. Sehingga akhirnya mereka menjadikan akal mereka sebagai sumber akidah. Pertanyaannya, akal mana yang menjadi patokan sementara akal bermacam-macam, ya. Bi ayyi aqlin yuzanul kitaba wa sunnah, kata Ibnu Taimiyah, dengan akal siapa mau ditimbang Al-Qur'an dan sunnah, ya. Kalau ada orang lebih jago debat, kita ikuti dia, ya. Afa kullama jaa rajulun ajadalu minna tarakna alkitab wa sunnah li jadali haula, kata Imam Malik. Apa kalau ada orang lebih jago berdebat, akalnya lebih hebat daripada akal kita, akhirnya kita meninggalkan Al-Quran dan Sunnah gara-gara jago debatnya? Tentu tidak. Akidah kita di atas Al-Quran dan Sunnah. Ada yang datang kepada Imam Malik, wahai Abu Abdullah, saya ingin debat engkau. Buat apa? Ya kalau saya benar, kau ikut saya. Kata Imam Malik, kalau saya yang benar, ya saya ikut kamu. Terus kalau ada orang lain datang dia yang benar, ya kita ikut dia. Akidah bukan ikut-ikutan siapa yang di luar apa jago debat. Al-Quran dan Sunnah jelas. Al-Quran dan Sunnah apa?
jelas. Nabi kurang jelas menjelaskan. Apakah Nabi kurang jelas dengan penjelasan yang begitu gamblang, yang begitu banyak? Apakah masih kurang jelas dan gamblang? Ketika Nabi menjelaskan Allah di atas, apakah masih kurang jelas? Ayat begitu banyak, Rasulullah berdoa ke atas, Rasulullah bilang dia Isra Mi'raj ke atas ketemu Allah. Rasulullah mengatakan, "Ala ta'buduni wa ana aminun fis sama', tidak kalian percaya kepadaku sementara aku kepercayaan Allah yang di langit." Dan terlalu banyak dalil. Apakah itu kurang jelas? Rasulullah bilang, "Allahumma syhad." Ya Allah saksikan. Apa kurang jelas? Rasulullah bilang malaikat naik ke atas lapor kepada Allah. Apa kurang jelas? Memang kurang jelas, perlu debat lagi masalah ini. Apa Nabi dulu menjelaskannya enggak gamblang? Mau tunggu debat-debat kalian buat apa? Kalau enggak jelas, oke lah. Ini jelas banget. Sampai kata Ibnu Qayyim, bal alfani, ada 2000 dalil bahwasanya Allah di atas. Kalau itu masih kurang jelas, apalagi yang mau jelas? Apalagi yang mau jelas? Sudah. Ahlul bidah akhirnya apa? Mereka berpecah-pecah. Karena menganggap akal didahulukan, karena akal mereka tidak sama, akhirnya berpecah. Jahmiyah beda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah beda dengan Kullabiyah. Kullabiyah dengan Asy'ariyah. Asy'ariyah saja ada buku judulnya Atwar al-Aqdiyah. Perubahan masa-masa perkembangan akidah di dalam mazhab Asy'ari. Mazhab Asy'ari pertama dimulai dengan Asy'ariyah mutaqaddimun. Ini bermadzhab Kullabiyah, Asy'ariyah Kullabiyah. Dekat dengan sunnah tapi masih menolak sifat-sifat. Kemudian berjalan dengan waktu munculnya namanya Asy'ariyah al-Mutakallimah, terpengaruh dengan ilmu kalam, dimulai dari Al-Juwaini. Kemudian berkembang lagi jadi Asy'ariyah Mutafalsifah, Asy'ariyah yang terpengaruh dengan filsafat, yaitu Asy'ariyah Razi, Al-Amidi. Terus berkembang akhirnya muncullah Sanusi yang membantah Ar-Razi. Jadi Asy'ariyah yang mana? Karena mereka sendiri berbeda-beda pendapat. Mau ikut Asy'ariyah yang mana? Kenapa akal mereka berubah-ubah? Akal bukan satu. Seandainya akal cuma satu, mungkin kita bisa ikut. Ternyata akal berbeda-beda. Ada suatu hari kita menganggap tidak masuk akal, mungkin minggu depan kita menganggap masuk akal. Atau sebaliknya, kita menganggap masuk akal, minggu depan kita bilang tidak masuk akal. Para ahli sains saja berubah-ubah akal mereka. Ya. Oleh karenanya, adapun ketika sumber dalil adalah as-sunnah, maka akidah tetap satu, tidak berubah-ubah, tidak berbeda-beda meskipun masa berbeda maupun jarak berbeda. Ya. Karenanya as-sunnah digunakan oleh sebagian ulama fi muqabalatil bid'ah, lawannya bid'ah. Asy-Syatibi berkata dalam Muwafaqat, wa yutlaqu fi muqabalatil bid'ah, bahwasanya as-sunnah juga digunakan dalam rangka melawan sebagai lawan dari bid'ah. Fayuqal fulan ala sunnah, si fulan ala sunnah. Maksudnya idza amila ala wafqi ma alaihi nabi, jika dia beramalnya sesuai dengan sunnah Nabi. Wa yuqal fulan ala bid'ah, dikatakan si fulan ala bid'ah idza amila ala khilafi dzalik, kalau berbeda dengan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mengapa kemudian muncul di belakangan ustaz sunnah. Ya, bukan maksudnya lawannya ustaz wajib fardu kifayah, bukan. Ini maksudnya sunnah dan bid'ah ya, sunnah dan bid'ah. Karena ustaz sunnah kita ustaz fardu ain, taib, tidak apa-apa. Ini ustaz fardu kifayah. Ustaz jaiz, ustaz boleh. Nanti ada ustaz makruh. Bukan itu maksudnya. Ustaz sunnah digunakan di zaman dahulu. Jadi buku as-sunnah untuk menyelisih akidah yang dibangun di atas akal, bukan di atas sunnah. Istilah si fulan ala sunnah maksudnya di atas sunnah, bukan di atas bid'ah. Maka kemudian muncul istilah belakangan, enggak ada maksud orang mengucapkan demikian, maksudnya demikian, bahwasanya di atas sunnah, akidahnya di atas sunnah, amalannya di atas sunnah. Kenapa? Karena memang ada orang beramal di bid'ah. Memang tidak ada bid'ah, ahlul bid'ah. Zaman dulu sudah banyak, apalagi zaman sekarang. Seakan-akan ahlul bid'ah tidak ada. Seakan-akan semua ahlul bid'ah bukan ahlul bid'ah kecuali ahlus sunnah. Kecuali kita dibilang apa? Ahlul bid'ah. Baik, ini terkait dengan sunnah, ahlus sunnah. Makna sunnah. Makna sunnah tentunya banyak, ya, itu maksudnya seperti tadi mustahab, maksudnya sunnah. Semua yang diriwayatkan dari Nabi namanya sunnah, terkait dengan akhlaknya, perangainya. Tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya ini terkait dengan apa? Akidah. Sunnah, ahlus sunnah biasanya terkait dengan apa? Akidah. Meskipun sunnah lebih umum terkait akidah, akhlak dan yang lainnya. Adapun jamaah secara bahasa, jamaah hiyal ijtima' wa dhidduha al-furqah. Ijtima' maksudnya berkumpul, lawannya adalah perpecahan. Namun sudah menjadi isman li nafsil qaumil mujtami'in. Ya, jadi
Al-jamaah asalnya adalah persatuan, tapi akhirnya menjadi nama bagi orang yang berkumpul. Orang yang berkumpul. Dari sini kita tahu al-jamaah maknanya bisa dua, bisa maknanya persatuan, bisa maknanya orang-orang yang bersatu tersebut. Bisa maknanya persatuan, ijtima, bisa maknanya orang-orang yang bersatu tersebut. Orang berkumpul namanya apa? Jamaah. Perkumpulan mereka juga disebut apa? Jamaah secara bahasa. Ini disebut oleh Majmu' Fatawa oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Nah, jamaah golongan yang selamat disebutkan dalam hadis iftiraqul ummah, hadis yang masyhur. Iftiraqatil yahud ila 71 firqah. Yahudi menjadi satu golongan, Nasrani jadi dua golongan, kaum umat Islam 73 golongan, semua di neraka kecuali satu. Dalam sebagian riwayat kulluha finnar ila wahidah wa hiyal jamaah. Semuanya di neraka kecuali satu dari 73 golongan tersebut, semuanya di neraka kecuali satu dan dia adalah al-jamaah. Di sini Nabi sebut al-jamaah. Makanya disebut ahlus sunnah wal jamaah. Al-jamaah ini maksudnya golongan yang selamat. Demikian dalam hadis yang lain, mangkana kata ditanya, man hum ya Rasulullah? Siapa jamaah tersebut? Kata Rasulullah, mangkana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Itu orang-orang yang berada di atas apa yang aku dan sahabatku tempuh pada hari ini. Yaitu yang mengikuti jalanku dan jalan para sahabatku. Ini hadis seperti ini banyak dukungannya seperti Rasulullah mengatakan, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup setelahku dia akan melihat banyak perselisihan. Fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ikutlah sunnahku dan sunnah para sahabat. Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang lain ya, hati-hati terhadap bid'ah wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati terhadap bid'ah ya. Bid'ah adalah perkara-perkara baru yang tidak dikenal oleh Nabi dan para sahabatnya. Ini menunjukkan isyarat untuk kembali kepada para sahabat. Jamaah tersebut adalah yang mengikuti jalan para sahabat. Taib. Dari sini Al-Barbahari ketika membahas tentang jamaah, beliau berkata, wal asasul ladzi bayyana alaihi al-jamaah ya. Pondasi yang kami jelaskan bahwasanya jamaah berada di atasnya, hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Wa hum ahlus sunnah wal jamaah. Mereka ahlus sunnah wal jamaah. Jadi karena Rasulullah ketika menafsirkan siapa jamaah, kata Rasulullah yang mengikuti jalanku jalan para sahabat. Maka yang masuk dalam jamaah paling awal adalah sahabat Nabi. Adapun orang-orang belakangan mereka kalau ingin jadi jamaah yang selamat, ikut jamaah yang pertama. Itu jamaahnya para sahabat. Maka siapa yang mengikuti jalan sahabat maka adalah jamaah meskipun sendirian. Ibnu Mas'ud berkata, al-jama'atu ma wafaqal haqqa walau kunta wahdak. Jamaah artinya apa yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau sendirian. Meskipun engkau sendirian maka adalah jamaah. Kenapa? Meskipun kau sendirian, orang semua tersesat, kau sendiri ikuti kebenaran, kau adalah jamaah meskipun kau sendirian. Karena sungguhnya kau mengikuti jamaah sebelummu. Jamaah para sahabat. Makanya dikatakan ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Jamaah adalah engkau sesuai dengan kebenaran meskipun engkau sendirian. Ibn Abilis Al-Hanafi juga mengatakan al-jamaah jamaatul muslimin. Jamaah maksudnya jamaah kaum muslimin lahum sahabah wa tabi'un, sahabat dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan cara yang baik sampai hari kiamat. Yaitu jamaah maksudnya yang mengikuti para sahabat sampai hari kiamat. Seluruh jamaah yang ikuti para sahabat itulah jamaah yang dimaksud ahlus sunnah wal jamaah. Dalam riwayat yang lain hadis iftiraqul ummah Rasulullah menjelaskan siapa jamaah, kata Rasulullah hum sawadul a'zam. Mereka adalah golongan mayoritas, golongan mayoritas. Dan ini maksudnya adalah di zaman para sahabat. Oleh karenanya Abu Syamah, seorang ulama mazhab Syafi'i yang wafat 665 Hijriah, beliau berkata, wa haitsu ma ja'al amru bi luzumil jamaah fal muradu bihi luzumul haq. Kapan datang perintah untuk melazimi jamaah, maksudnya melazimi kebenaran wa atba'ihi dan melazimi pengikut kebenaran tersebut. Wa in kanal mustamsiku bil haqqi qalilan, meskipun yang di atas kebenaran cuma sedikit. Wal mukhalif katsiran, meskipun yang menyelisih banyak. Li'annal haqq alladhi kanat alaihi al-jama'atul ula minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu anhum. Karena kebenaran adalah yang berada di atasnya nabi dan para sahabat. Itulah kebenaran, itulah jamaah yang benar. Wala nadhara ila kathrati alil batil ba'dahum. Adapun banyaknya ahlul batil setelah mereka maka tidak menjadi ukuran. Karena sebagian orang mengambil kalimat ini hum sawadul azam bahwa seluruh mayoritas pasti benar. Ini tidak benar. Ini maksud Nabi mayoritas di zaman apa? Di zaman sahabat.
Atau mayoritas maksudnya di sini adalah para mujtahidun yang ijma, maksudnya demikian. Tapi bukan diartikan mayoritas secara mutlak. Oleh karenanya sebagian misalnya Asy'ariyah mengatakan kebenaran sawadul azam, kamilah yang paling banyak di atas muka bumi ini, berarti kamilah yang paling apa? Benar. Dan bukankah dulu kalian sedikit? Kalian kan dulu sebelum muncul belum ada. Kemudian yang lain lebih banyak, berarti yang lebih banyak berarti tidak mungkin Nabi menjadikan mayoritas menjadi patokan apa? Kebenaran. Dan kita tahu dunia semakin ujung semakin hancur, semakin rusak. Dan Allah berfirman, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah." Kalau kalian mengikuti kebanyakan manusia, yudhilluka an sabilillah, maka kalian akan sesat. Kalau ikut banyak orang, kalian akan sesat ya. Dan Allah dalam Al-Quran banyak mencela jumlah mayoritas banyak dalam Al-Quran ya. Dan iblis mengatakan, wala tajidu aktsarahum syakirin. Kau akan dapati Allah kebanyakan mereka tidak bersyukur. Maksud saya kebenaran bisa jadi pada jumlah yang banyak, bisa jadi pada jumlah yang sedikit. Bisa jadi pada jumlah yang banyak, bisa jadi pada jumlah yang sedikit. Di zaman sahabat kebenaran bersama para sahabat dan mereka mayoritas. Kemudian semakin sedikit akhirnya ahlul bidah yang menguasai. Dan mereka lebih banyak daripada ahlus sunnah, dan banyak pernyataan ahlus sunnah bahwasanya mereka sedikit di suatu zaman. Kan ahlul bidah yang mayoritas. Ahlul bidah yang mayoritas. Demikian juga pernyataan orang Asy'ariyah bahwasanya kami paling banyak. Kenyataannya orang awam banyak yang tidak sesuai dengan akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah itu apa? Mengatakan bahwasanya Al-Qur'an yang kita baca bukan firman Allah. Ini hanyalah terjemahan dari firman Allah. Padahal mayoritas kaum muslimin menganggap Al-Qur'an firman Allah. Itu tidak. Ya. Kaum muslimin secara umum kalau bilang Tuhan, mereka lihat ke mana? Ke atas. Mereka lihat ke atas. Kecuali mereka dicekokin. Allah tidak di atas, baru mungkin mereka ragu. Asalnya mereka kalau bicara Allah, terserah yang di atas, mereka tunjuk di mana di atas. Dan ini menyelisih akidah Asy'ariyah. Asy'ariyah mengatakan siapa yang meyakini api bisa membakar? Cuma dua, kafir atau mubtadi'. Sementara ahlu sunnah, dan mereka akui, dan inilah kebanyakan orang awam kaum mukminin, mereka meyakini api bisa membakar. Sebagaimana antum meyakini api bisa membakar enggak? Bisa. Kalau Asy'ariyah enggak boleh bilang api bisa membakar. Api tidak membakar, tapi api kalau kena kertas Allah ciptakan kebakaran. Api tidak pernah bisa membakar. Jadi kalau ada besi saya taruh kepalamu, ini tidak bisa membenjolkan, tidak bisa. Tapi ketika saya tempel di kepalamu dengan tenaga saya, Allah ciptakan benjol. Ini agak susah karena secara umum masyarakat kaum muslimin meyakini ada sebab akibat. Ya benar tidak? Kenapa mereka mengkira sebab akibat? Karena mereka ingin membantah dahriyin, mereka berlebihan dalam menolak kausalitas. Jadi ini aneh. Padahal Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an misalnya, wa huwal ladzi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih. Dialah Allah yang mengirim hujan mengirim angin sebagai tanda akan datangnya hujan. Hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit. Maka ketika angin tersebut sudah membawa awan yang berat, banyak airnya, kami giring ke tanah yang tandus. Fa akhrajna bi fa anzalna bihil ma. Maka dengan, perhatikan kata Allah, fa anzalna bihil ma, dengan sebab awan tersebut kami turunkan apa? Hujan. Fa akhrajna bihi, dengan sebab hujan tersebut kami min kulli tsamarat, kami keluarkan banyak apa? Tumbuh-tumbuhan. Dalam Islam ada sebab akibat. Makanya ketika Ibrahim dilempar ke api, api bisa membakar, maka Allah perintah kepada api jangan bakar. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api jangan bakar. Jadi kau dingin keselamatan. Kalau Allah tidak perintah, api bakar atau tidak? Api bakar. Maksudnya mereka mengatakan siapa yang meyakini api bisa membakar cuma dua, kafir atau ahlul bidah. Tanya, satu dunia ini manusia meyakini api membakar enggak? Berarti mereka di atas akidah Asy'ariyah atau tidak? Tidak, Asy'ariyah bilang tidak boleh meyakini seperti itu. Tidak boleh meyakini api bisa membakar. Api hanya tanda terjadi kebakaran. Seperti pelangi tanda hujan. Tapi pelangi bukan sebab apa? Hujan. Antum ngerti enggak? Antum bingung kan? Antum kafir atau mubtadi? Cuma dua. Ini benar dikata oleh Sanusi dalam bukunya. Saya punya nukilannya. Dan banyak. Mereka mengatakan Allah kalau berbuat tidak ada tujuan. Karena kalau Allah bertujuan berarti Allah belum sempurna. Allah hanya sempurna kalau sudah sampai tujuannya. Jadi Allah berbuat semau, makanya semaunya tanpa ada tujuan. Padahal kita yakin Allah maha hikmah atau tidak? Semua manusia kaum muslimin Allah pasti bijak, Allah maha hikmah, pasti ada hikmahnya. Mereka bilang enggak boleh bilang Allah melakukan satu karena tujuan, enggak boleh. Karena siapa yang mengatakan Tuhan punya tujuan, Tuhan tersebut tidak sempurna kecuali sampai mencapai tujuannya. Angel atau tidak? Angel. Ini Tuhan. Emang kaum muslimin meyakini begitu?
Kami sebenarnya Allah pasti punya tujuan. Dan Al-Quran banyak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak ada tujuan. Aku cipta jin masih untuk menyembahku. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wal ardi mithlan yatanazzalu al-amru bainahunna li ta'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah menciptakan langit dan bumi 7 lapis langit agar kalian tahu bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Agar kalian tahu. Berarti tujuan atau tidak? Ada tujuan bahwasanya Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Orang-orang berfikir, alladzina tafakkaruna fil khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan. Orang-orang memikirkan tentang langit dan bumi yang begitu agungnya dan megahnya, mereka berkata, enggak mungkin ya Allah kau ciptakan sia-sia tanpa ada tujuan. Kata Allah, afahsibutum annama khalaqnakum abatha. Kalian menyangka kami ciptakan kalian cuma main-main doang. Wa annakum ilaina la turja'un. Kalian tidak dikembalikan kepada kami. Tidak ada perbuatan Allah kecuali pasti ada tujuannya. Makanya disebut dengan Al-Hakim. Mereka bilang enggak boleh bilang Allah punya tujuan. Taib, orang awam kaum muslimin seperti Asy'ariyah, seperti Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah meyakini Allah punya. Dan banyak yang mereka punya keyakinan. Ya. Mereka bilang tidak boleh mengatakan Allah mencipta. Jadi al-khalqu huwal makhluk. Sudahlah, antum bingung, enggak usah lah. Kita lanjut aja. Maksud saya, pengakuan mereka bahwasanya mereka mayoritas juga tidak benar. Tapi kalau mereka bilang mayoritas kaum muslimin maulidan, itu benar. Maksudnya benar, kebanyakan orang apa? Maulidan. Tapi dengan keyakinan akidah Asy'ariyah enggak. Mana orang awam meyakini Al-Quran bukan firman Allah? Semua orang awam kalau baca, kita baca firman apa? Allah. Enggak ada yang bilang ini bukan firman Allah. Firman Allah kalam nafsi, dalam jiwa Allah, tanpa suara, tanpa huruf, tanpa alif bata, enggak ada semuanya. Adapun Al-Quran ini hanyalah ungkapan, enggak ada. Jadi maksudnya mengartikan sawadul a'zam dengan mayoritas itu banyak masalah. Karena setelah zaman sahabat kebenaran semakin sedikit. Dan semakin menuju hari kiamat, kebenaran semakin apa? Hilang. Kalau disebut mayoritas, nanti ya kebenaran Ahlus Sunnah semakin mayoritas, semakin sesat, itu yang Ahlus Sunnah nanti. Yang benar kata Abu Syamah, bahwasanya yang mayoritas adalah di zaman para sahabat. Adapun setelah itu jangan terpedaya dengan banyaknya ahlul bidah. Kata Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, "Alaika bi tariqil huda." Wala tastauhish bi qillati salikin. Hendaknya kau mengikuti jalan kebenaran. Jangan kau merasa sepi dengan sedikitnya orang yang mengikutinya. Wa iyyaka wa turuqadh dhalalah. Waspadalah engkau dari jalan-jalan kesesatan. Wala taqtar bi kathratil halikin. Jangan kau terpedaya dengan banyaknya orang, semuanya mereka binasa. Yang penting di atas kebenaran. Al-haq, al-jamaah ma waqaf fawqal haq. Kata Ibnu Mas'ud, kebenaran jamaah adalah engkau menyesuaikan dengan apa? Kebenaran. Wa in kunta wahdak, meskipun kau sendirian. Kenapa? Karena sebelum engkau sudah banyak jamaah, para sahabat, para a'immah yang mereka di atas kebenaran. Taib Asy-Syatibi menyebutkan tentang ada 5 pendapat tentang makna jamaah. Di antaranya beliau mengatakan mayoritas sawadul azam tadi yang sudah kita jelaskan. Dia mengatakan jamaah maksudnya jamaah para ulama mujtahid. Jamaah bukan semua orang awam tapi ulama mujtahid. Itu namanya jamaah. Ada yang mengatakan pendapat ketiga para sahabat secara khusus, ini tadi yang kita sebutkan. Ini pendapat yang sangat kuat. Bosnya jamaah adalah sahabat yang paling secara khusus. Ada yang mengatakan jamaah adalah ijma, kesepakatan kaum muslimin. Ada yang mengatakan ini pendapat Tabari yang kelima, jamaah kaum muslimin jika berkumpul pada satu imam. Jamaah maksudnya kaum muslimin dan imam mereka. Ini pendapat Tabari. Perhatikan, jadi ada pendapat mereka sahabat, ada pendapat ijma, ada pendapat jamaah bersama imam mereka. Oleh karenanya, ini 5 pendapat jamaah disebut oleh Syatibi rahimahullahu taala. Nah, kalau kita kembali kepada penjelasan Ibn Taimiyah rahimahullah tentang makna jamaah tadi, jamaah kembali kepada maknanya perkumpulan atau kumpulan orang-orang. Bisa maknanya ijtima, bisa maknanya al-mujtami'un. Ijtima yaitu perkumpulan, al-mujtami' itu orang-orang yang berkumpul. Seperti tadi saya sebutkan, berdasarkan definisi tentang jamaah, kita bisa bagi jamaah maknanya 2. Yang pertama ijtima, perkumpulan, ini maksudnya ijma para ulama. Itu jangan selisih ijma. Jangan selisih ijma, dan kita tahu di antara sumber dalil adalah Al-Qur'an, Sunnah dan ijma. Kalau ulama sudah sepakat ijma pada suatu maka harus diikuti, tidak boleh diselisih jika benar ijma tersebut. Kalau selama belum ijma maka masih kita bisa berlapang untuk menyelisihi, memilih pendapat yang lebih kuat. Tapi kalau sudah ijma maka tidak boleh diselisihi. Tidak boleh diselisihi. Tapi intinya kalau ternyata pendapat mayoritas ulama pada suatu, untuk waspada untuk menyelisih pendapat mereka.
Karena mereka jumlahnya banyak, apalagi mayoritas. Apalagi kalau sudah ijma' maka tidak boleh diselisih. Kalau sudah ijma' tidak boleh diselisihi. Seperti ijma' misalnya dalam masalah fikih, kalau masalah akidah banyak, ijma' dalam akidah banyak. Misalnya dalam fikih, misalnya para ulama menghikayatkan ijma' tentang haramnya musik. Sebelum ada Ibnu Hazm Al-Andalusi, Ibnu Hazm abad kelima, sebelum Ibnu Hazm banyak ulama yang menyebutkan musik itu haram ijma'. Sehingga penyelisihan Ibnu Hazm belakangan tidak diakui karena dia datang belakangan. 4 mazhab sebelum muncul Ibnu Hazm telah mengharamkan apa? Musik dan mereka mengatakan ijma'. Ini contoh maksudnya. Maka tidak boleh diselisihi. Kalau ijma' itu benar, cek silakan apakah ijma' ini benar? Karena pernyataan musik halal dikenal dari Ibnu Hazm Al-Andalusi. Apakah sebelumnya di zaman pengakuan ijma' tersebut adakah ulama yang menyatakan musik halal? Coba dicek. Kalau ternyata di zaman-zaman tersebut sudah mengakukan ijma', ternyata yang mengatakan musik halal berarti bukan ijma'. Tapi mayoritas mengatakan musik apa? Haram. Tapi kalau ternyata pernyataan musik halal belakangan, maka pernyataan Ibnu Hazm tidak diakui karena menyelisih apa? Ijma'. Terkadang ijma' muncul belakangan. Seperti sudah kita sebutkan pada pertemuan kemarin. Di zaman salaf ada sebagian orang yang memberontak kepada penguasa. Benar atau tidak? Ada. Kemudian kata Ibnu Hajar, "Tsumma istaqarral amr." Kemudian setelah itu perkara menjadi ijma'. Bahwasanya tidak boleh lagi menyelisihi memberontak kepada penguasa. Maka terjadi ijma', tidak boleh memberontak kepada penguasa yang zalim. Setelah terjadinya sebelumnya ada khilaf. Kalau ada khilaf kemudian ijma', maka jadi hujjah. Kalau ada ijma' kemudian ada khilaf, khilafnya enggak dipakai. Khilafnya enggak dipakai. Adapun ijma' dalam masalah akidah banyak. Ijma' bahwasanya Allah di atas banyak, nukilan ijma'nya banyak. Muncul belakangan-belakangan, ulama belakangan mengatakan Allah tidak di atas, menyelisih apa? Ijma'. Baik, ini pertama ijma'. Yang kedua, jamaah al-mujtami'un, yaitu yang berkumpul pada imam syar'i yang sah. Dalam sebagian hadis Rasulullah mengatakan, "Talzamul jama'atal muslimin wa imamahum." Lazimilah jamaah kaum muslimin imam mereka. Maka inilah kemungkinan kenapa At-Tahawi membawakan makna wa nattabi'us sunnata wal jamaah setelah membahas tentang penguasa. Maksudnya di antara ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membangkang, tidak memberontak kepada penguasa. Ya, selama penguasa tersebut sah dan syar'i. Jangan memberontak kepada penguasa. Karena di antara makna jamaah adalah seperti disebutkan tadi, ini pendapat At-Tabari, perhatikan, jamaah kaum muslimin yang berkumpul pada satu imam. Ini salah satu tafsir dari At-Tabari. Jamaah maksudnya, dan itu datang dalam sebagian hadis Nabi. Nabi mengistilahkan jamaah dengan kaum muslimin bersama imam mereka. Maka jangan keluar dari jamaah. Kemudian juga atau yang berkumpul di atas kebenaran. Jamaah maksudnya orang berkumpul di atas apa? Kebenaran, di atas hak. Seperti tadi kita sebutkan, wa in kunta wahdak. Ya, ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah adalah kau sesuai dengan kebenaran meskipun kau sendirian. Karena sebelummu para sahabat sudah berkumpul di atas kebenaran. Masih bilang tadi, bisa jadi ini sebab At-Tahawi menyebutkan pembahasan jamaah setelah pembahasan khuruj alal hukam. Tidak boleh. Ini disebutkan disyaratkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh dalam syarah Aqidah Tahawiyah. Dia mengatakan, beliau menyebut tentang nattabi'us sunnah wal jamaah sebabnya gara-gara ini. Berkata Syekh Muhammad bin Rahim rahimahullahu taala, ya. Al-ijtima', ini tentang maslahat bersatu di atas penguasa, ya. Meskipun banyak kekurangannya. Kata Syekh Muhammad bin Rahim, beliau adalah mufti Arab Saudi sebelum Syekh bin Baz. Dan beliau keturunan Syekh Muhammad bin Wahab, Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Beliau adalah kakeknya Syekh Saleh Al-Syekh. Beliau berkata, al-ijtima' alladhi fihi naqsun kabir, persatuan yang di situ banyak kekurangan, khairun minal iftiraq, lebih baik daripada perpecahan alladhi yudhannu fihi khairun katsir, yang disangka dengan perpecahan tersebut kebaikannya banyak. Kata beliau, persatuan yang keburukannya, kekurangannya banyak, lebih baik daripada perpecahan yang disangka akan mendatangkan banyak apa? Kebaikan. Maka ini fikih terkait dengan penguasa, terkait secara kehidupan umum. Ya, kita terkadang harus mengalah, harus menempuh kemudaratan yang lebih ringan daripada yang berat, yang lebih besar, menolak kemudaratan lebih besar dengan bertahan meskipun masih banyak apa? Kekurangan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari ini fikih perlu, apalagi dalam kehidupan bernegara, ya. Jangan sampai kemudian berpecah, kemudian dampaknya lebih parah dan lebih hancur, jadi dicaplok dan dimakan oleh negara-negara yang jahat sekitarnya.
Baik. Kita lanjutkan nama-nama atau gelar-gelar Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah datang punya banyak gelar. Di antaranya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya Ahlul Hadis. Imam Ahmad ditanya, apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahlul Hadis? Kata Imam Ahmad, kalau bukan mereka siapa lagi? Ya. Makanya Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Maqalat Islamin berkata, qala Ahlus Sunnah wal Jamaah wa qala Ahlul Hadis. Ya, bahwasanya Ahlul Hadis itulah apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Makanya As-Sabuni mengatakan aqidatus salaf ashabil hadis. Bahwasanya salaf itulah di antaranya ashabul apa? Hadis. Faham? Jadi ashabul hadis inilah yang kalau kita buka akidah mereka semua sama. Yang tadi Imam Bukhari mengatakan saya bertemu dengan 1000 lebih ulama ulul hadis. Akidahnya semua sama semuanya. Makanya Al-Lalakai dalam kitabnya Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah menyebutkan akidah Ahlul Hadis, i'tiqad Ats-Tsauri, i'tiqad Ibnu Uyainah, i'tiqad Bukhari. Disebutkan akidah-akidah antum baca sama mirip-mirip semua. Ya. Kalau mereka bukan Ahlul Hadis, siapa lagi Ahlul Hadis? Sementara sunnah sama dengan hadis. Kalau bukan Ahlul Hadis, Ahlus Sunnah, siapa lagi yang menjadi Ahlus Sunnah kata Imam Ahmad? Kalau gitu siapa lagi menjadi Ahlus Sunnah? Maka akidah mereka menjadi patokan akidah Ahlul Hadis, akidah Ahlul Hadis. Itu masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka juga disebut dengan firqan najiyah, sebenarnya dalam hadis, ya. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu, maksudnya yang selamat. Maka istilah firqah an-najiyah. Ada sebut juga at-taifatul mansurah, kelompok yang diselamatkan. Datang dalam hadis juga, la tazalu min ummati taifatun mansurin, dalam riwayat zahirin al-haq, la yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalik. Akan ada dari umatku sekelompok orang, taifah sekelompok orang, bisa jadi banyak, bisa jadi sedikit, yang mereka di atas kebenaran selalu ditolong oleh Allah. Tidak akan beri mudarat kepada mereka orang yang meninggalkan mereka atau yang menyelisih mereka. Dan mereka senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun mereka sedikit, itu di atas kebenaran. Maka disebut dengan taifah al-mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istilah juga salafiyun, dan ini sudah diketahui ini adalah mazhab salaf karena ala aqidati salaf, di atas akidah salaf. Ketika Ibnu Hajar menyebut tentang masalah sifat mata, maka dia mengatakan Al-Baihaqi menetapkan di dalam Fathul Bari, saya ada nukilannya. Kata Ibnu Hajar, Al-Baihaqi rahimahullah mengatakan bahwasanya mata adalah sifatul zat, itu sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat dzatiyah. Sebagian orang mentakwil mengatakan mata maksudnya melihat. Jadi tidak menetapkan sifat mata tapi langsung kelazimannya itu melihat. Kemudian kata Ibnu Hajar, wa mala ilal awwal. Al-Baihaqi lebih condong kepada pendapat pertama bahwasanya mata benar-benar sifat zat, li'annahu madhhabus salaf, karena itu madhabnya para salaf. Jadi istilah salaf sudah tahu, dan istilah salaf maksudnya generasi yang al-mufaddalah yang direkomendasi oleh Nabi SAW, yaitu para sahabat, para tabi'in dan para atba'ut tabi'in. Itulah para generasi salaf. Maka ada istilah salafi, salafiyun, maksudnya mengikuti manhaj salaf. Oleh karenanya kata Ibnu Taimiyah, syiar ahli sunnah, ya, syiarnya ahlu sunnah adalah intihal ila madhabi salaf, yaitu berafiliasi kepada madhabus salaf. Adapun syiar ahlul bid'ah adalah meninggalkan berafiliasi kepada salaf, tidak mau ikut salaf. Kenapa? Karena pendapat salaf tidak sesuai dengan logika mereka. Pendapat salaf tidak sesuai dengan logika mereka. Makanya menakjubkan, saya baca pernyataan sebagian Asy'ariyah. Mereka mengakui bahwasanya semua salaf mengatakan Allah di atas, seperti Al-Qurtubi rahimahullah. Beliau mufassir tapi beliau terpengaruh dengan Asy'ariyah. Beliau mengatakan, adapun mayoritas mutakallimin mengatakan Allah tidak di atas. Adapun para salaf semuanya menyatakan Allah di atas. Tidak seorang pun dari mereka menolak Allah di atas. Semuanya mengatakan bahwasanya Allah di atas arsy. Hanya saja mereka tidak tahu bagaimana kaifiyahnya. Kemudian nukil perkataan Imam Malik, padahal dia mazhab Maliki. Tapi dia meninggalkan mazhab salaf. Saya kadang heran bagaimana dia ngaku ini salaf seperti ini. Bahwasanya salaf menetapkan Allah fi jihah, dan mereka tidak menolak Allah di atas, dan semua sepakat dengan Allah di atas arsy. Mereka hanya tidak tahu kaifiyahnya. Kemudian dia nukil perkataan Imam Malik. Imam Malik pernah ditanya, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Dia nukil. Tapi dia sendiri meninggalkan mazhab salaf. Kenapa? Saking kuatnya syubhat. Saking kuatnya apa? Syubhat. Al-Ghazali juga
Dalam bukunya dia menyebutkan juga, saya nukil juga dalam buku Syarah Aqidah Wasithiyah, bahwasanya salaf berpendapat Allah di atas. Semuanya sepakat Allah di atas. Tidak ada yang mengatakan seorang salaf pun, enggak ada yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di mana-mana, Allah tidak di luar alam, tidak di dalam alam. Tidak ada satu seorang salaf pun mengatakan demikian. Tapi Ghazali pun tidak mengikuti mazhab apa? Salaf. Jadi, adapun ahlu sunnah, kami ikuti mazhab salaf. Kalau ditanya mana akidahmu, nah akidahku bersanad, semuanya ada. Akidah Imam Sauri, akidah Ibnu Uyainah, akidah Imam Bukhari. Antum akidahnya siapa? Jahm bin Safwan, Jahmiyah. Makanya kalau kita lihat takwil-takwilannya Asy'ariyah sekarang sama dengan takwilannya Mu'tazilah dan takwilah Jahm bin Safwan zaman dahulu. Saya sebutkan juga dalam buku Syarah Aqidah Wasithiyah. Mereka mentakwil sebagaimana takwilannya Ahlul Bidah di zaman dahulu. Jadi maksud saya penamaan Salafiyun itu nama yang syar'i, sudah dikenal. Salafi maksudnya mengikuti mazhab apa? Salaf. Ciri-ciri nama ini, perhatikan, ciri-ciri nama-nama ini semuanya ada dalilnya. Keduanya semuanya kembali kepada mengikuti Alkitab dan Sunnah. Semuanya namanya mencirikan Al-Quran dan Sunnah atau Salaf. Semuanya sesuai dengan pemahaman para salaf. Nama-nama semua ikut pemahaman salaf. Kemudian al-wala' wal bara', loyalitas dan permusuhan dibangun di atas Sunnah. Dibangun di atas Sunnah. Gelar-gelar ini tidak mengantarkan kepada ta'assub kepada seorang pun kecuali kepada Rasulullah. Karena Sunnah. Maka tidak mengantarkan kepada fanatisme kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun gelar-gelar ahlul bidah maka bermasalah kembali kepada salah satu dari perkara berikut. Mungkin ke nama pendirinya seperti Jahmiyah, Jahm bin Safwan, Kullabiyah, Muhammad bin Sa'id bin Kullab. Nama-nama Al-Maturidiyah dari Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, kembali kepada nama-nama. Belum toreke ini nama-nama. Kalau sunnah harusnya kembali kepada hadis. Sehingga standar kebenaran adalah Quran dan Sunnah. Wala' wara' kepada Quran dan Sunnah. Beda ketika kembali kepada nama. Akhirnya wala' bara' loyalitas dan permusuhan, kecintaan dibangun di atas nama tersebut. Apa sih yang dikatakan? Padahal orang yang dijadikan afiliasi tersebut tidak maksum. Benar atau tidak? Yang menakjubkan, saya tulis dalam buku Syarah Aqidah Wasithiyah, kenyataan pahit akidah Asy'ariyah. Asy'ariyah berafiliasi kepada Abu Hasan Al-Asy'ari. Padahal semua buku Abu Hasan Al-Asy'ari menyelisih akidah mereka. Karena Abu Hasan Al-Asy'ari adalah Asy'ariyah marhala pertama, marhala Asy'ariyah Kullabiyah. Saya sudah sebutkan. Kemudian di zaman Al-Juwaini berubah menjadi Asy'ariyah Ahlul Kalam. Di zaman Razi berubah jadi Asy'ariyah Ahlul Filsafat. Sementara yang belakangan Asy'ariyah kebanyakan terpengaruh Ahlul Filsafat. Sehingga mereka menetapkan sifat cuma 7. Lebih dari itu mereka tolak atau mereka takwil. Abu Hasan Al-Asy'ari menetapkan sifat zatiyah semua ditetapkan. Maka yang buku sampai kepada kita Abu Hasan Al-Asy'ari, bukunya Risalah ila Ahli Tsaqar, Al-Luma' Firat al-Bid'ah wa Zaik wal Bid'ah. Kemudian Risalah ila Ahli Tsaqar, kemudian Maqalat al-Islamin. 4 buku ini semua isinya akidahnya tidak sama dengan akidah Asy'ariyah zaman sekarang. Lantas kenapa kalian berafiliasi kepada Abu Hasan Al-Asy'ari sementara akidah kalian tidak sama dengan buku-buku Abu Hasan yang sampai kepada kita? Datangkan perkataan Abu Hasan Al-Asy'ari yang sesuai dengan akidah kalian sekarang, enggak akan mereka dapatkan. Bahkan Ar-Razi nekat membantah Abu Hasan Al-Asy'ari. Bahkan Ar-Razi nekat membantah Imam Syafi'i. Saya ada nukilannya, dia bantah Imam Syafi'i. Dia bilang Imam Syafi'i mengatakan amal bagian daripada iman. Kata Ar-Razi, enggak. Imam Syafi'i salah. Bahkan dia mengatakan salaf mengatakan amal bagian dari iman. Enggak benar, dia menyelisih. Amal bukan bagian dari iman. Razi nekat membantah siapa? Imam Syafi'i dan nekat membantah apa? Salaf. Iman tidak naik dan tidak turun. Meskipun salaf mengatakan demikian, dia bantah. Makanya ciri ahlu sunnah berafiliasi kepada salaf. Mereka tidak mau, mereka kembali kepada nama-nama. Nah kalau nama kepada nama tertentu, akhirnya nama tersebut dijadikan wala dan bara. Seakan-akan tokoh itu adalah tokoh yang maksum. Benar atau tidak? Benar. Contoh seperti Syiah Zaidiyah, Syiah Al-Kaisaniyah. Kaisaniyah kepada seorang Kaisan, seorang namanya Zaid. Ya. Seakan-akan maksum. Maka biasanya cirinya kembali kepada nama-nama pendirinya. Sehingga mencirikan, membedakan dengan kelompok lain. Kita ahlu sunnah tidak. Ahlu sunnah mencakup seluruh yang di atas Al-Quran dan sunnah, itulah ahlu sunnah. Mau modelnya apapun, siapapun dirinya, ahlu sunnah wal jamaah. Tidak ada ciri khusus dari si nama pendiri atau yang lainnya. Kadang nama-nama mereka disandarkan kepada kesalahan yang mereka lakukan. Seperti Qadariyah, menolak takdir. Khawarij yang khuruj alal hukam, berontak kepada penguasa. Mu'tazilah yang nyempal. Murji'ah yang mengeluarkan amal daripada iman. Ini nama-nama mereka. Beda dengan nama-nama ahlu sunnah, nama-nama syar'i yang mengisyaratkan kepada pengagungan terhadap
sunnah dan penguatan terhadap para salafus saleh. Dan dalil-dalil menunjukkan akan itu semuanya. Paham? Tapi peringatan istilah Ahlussunnah Ibnu Taimiyah dalam kitab Minhajus Sunnah dia sedang bantah Rafidhah. Maka dia mengatakan Ahlussunnah ada dua ciri. Kalau Ahlussunnah yang dimaksud adalah Ahlussunnah umum, Ahlussunnah al-ammah, yaitu semua yang menetapkan 3 khalifah Abu Bakar, Umar dan Utsman, maka itu Ahlussunnah. Semua kaum muslimin adalah Ahlussunnah kecuali Syiah, karena cuma Syiah yang tidak mengakui 3 khalifah tersebut. Yang mereka mengakui khalifah pertama Ali bin Abi Thalib. Kalau Ahlussunnah ammah maksudnya selain Rafidhah. Ahlussunnah umum berarti semua Jahmiyah, Asy'ariyah semua Ahlussunnah. Ini namanya Ahlussunnah apa? Ammah. Ini kadang-kadang disebut Ahlussunnah dalam rangka kami bukan Rafidhah. Ini sudah jadi istilah. Kalau kita masih orang di Eropa, kamu Sunni apa Syi'i? Sunni. Maksudnya Sunni selain Syiah. Sunni ini macam-macam. Sunni yang mana? Itu baru lain lagi. Tapi maksudnya sunnah, maksudnya selain apa? Yaitu sunnah umum. Kalau ada pun Ahlussunnah secara kata Ibnu Taimiyah Ahlussunnah alul hadis was sunnah al mahdhah, maka ini khusus bagi yang menetapkan sifat-sifat Allah, yang mengatakan Al-Qur'an bukan makhluk, bahwasanya Allah bisa dilihat di akhirat dan adanya takdir dan usul-usul akidah yang lain yang diakui oleh alul hadis. Itu baru Ahlussunnah yang spesial, yang khusus, yang sedang kita bahas tadi. Ya. Jadi Ahlussunnah kalau maksudnya Ahlussunnah yang asli ya ini maksudnya yang menetapkan sifat-sifat Allah. Adapun Ahlussunnah secara umum maksudnya Ahlussunnah selain apa? Rafidhah. Ini istilah. Paham tuh? Paham? Baik, kita lanjut. Berapa menit lagi ya? 6 menit. At-Tahawi berkata, "Wa najtanibu asy-syudzudza wal khilaf wal furqah." Kami menjauhkan diri dari sifat nyeleneh. Nyeleneh di sini bisa berarti menyeleneh daripada jamaah, dari Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kaitannya tadi, wa nattabi'us sunnah wal jamaah wa najtanibu syudzudz wal khilaf wal furqah. Kami mengikuti sunnah dan jamaah dan kami menyelisih nyeleneh, syudzudz yaitu nyempal aneh. Menyelisih di sini atau nyempal sini bisa jadi menyelisih ijma'. Dia punya pendapat tidak sesuai dengan apa? Ijma'. Ini kita jangan ikuti. Kalau sudah ada ijma' jangan ikuti. Ada yang menyelisih jangan ikuti. Ya. Misalnya Ibn Taimiyah rahimahullah ternyata menyelisih ijma', maka kita jangan ikuti Ibn Taimiyah. Tapi apakah misalnya Ibn Taimiyah mengatakan bahwasanya talak 1, talak 3 dianggap 1. Apakah ini menyelisih ijma' atau tidak? Ada yang mengatakan menyelisih ijma'. Ternyata diteliti tidak misalnya. Bahkan sekarang fatwa itu dipakai sekarang. Dipakai oleh sebagian negara. Yang dulu fatwa tersebut menyebabkan dia dipenjara, sekarang fatwanya dipakai. Karena diperiksa ternyata tidak menyelisih apa? Ijma'. Ternyata ada salafnya. Ya, jadi untuk mengatakan menyelisih ijma' atau tidak perlu diperiksa. Tapi kalau ketahuan misalnya siapapun orangnya, mau Ibn Taimiyah rahimahullah atau yang lainnya, ternyata pendapat dia menyelisih ijma', maka jangan ikuti. Seperti sekarang muncul pendapat-pendapat zaman sekarang, fatwa-fatwa kontemporer yang menyelisih ijma'. Tidak ada seorang ulama berpendapat seperti ini kemudian dia nekat munculkan pendapat dengan alasan maslahat-maslahat, dan itu yang sering dilakukan oleh orang liberal, merubah fatwa dengan alasan apa? Maslahat. Kalau kita yakin ini enggak ada yang berpendapat seperti ini dalam seumur hidup cerita kaum muslimin, tidak ada pendapat ini pendapat tidak benar, sesat, ini nyeleneh, ini namanya syadz, jangan diikuti. Mau dipakai dalil apapun jangan diikuti karena ini menyelisih ijma'. Enggak boleh. Tapi pastikan itu ijma' atau tidak. Kalau ijma' diselisih maka itu menyesat. Maknanya juga misalnya menyelisih amal kaum muslimin, ini juga disebut syudzudz. Seperti kaum muslimin sepakat misalnya hari Arafah hari Sabtu, sehingga mereka hajian hari Arafah hari Sabtu semua di padang Arafah, dia sendiri hari Ahad. Ini pernah terjadi. Ada seorang yang kalau nggak salah dari tanah air, saya dari mana? Kalau nggak salah saya lupa dari tanah air atau dari mana. Sempat santer juga beritanya waktu itu. Jadi dia hisap ternyata tidak sesuai dengan keputusan Arab Saudi. Sehingga semua orang wukuf di Arafah misalnya hari Sabtu, dia sendiri hari Minggu. Jadi wukuf sendirian. Enggak tahu gimana jadi menyelisih semua. Semua orang salah, dia sendiri yang benar. Nah, ini agak repot seperti ini. Ini menyelisih amal kaum muslimin. Seperti kaum muslimin semua pakai ru'yah hilal, dia kemudian lihat pasang surut air laut. Nah, ini dari mana? Sehingga dia puasa 2 hari sebelumnya dan dia lebaran 2 hari sebelumnya. Ini nyeleneh. Ini dari mana seperti ini? Menyelisih amal kaum muslimin. Hati-hati. Atau maksudnya syudzudz menyendiri kaum muslimin dengan memberontak kepada jamaah yang imamnya sah. Ini terkait dengan jamaah. Ini khilaf syar, khilaf tidak baik, kemudian perpecahan furqah.
perpecahan dalam akidah, maka ahlul bidah disebut ahlul bid'ah wal furqah. Makanya ahlul bidah terpecah-pecah, Mu'tazilah terpecah-pecah, Khawarij terpecah-pecah, ya. Murji'ah terpecah-pecah dan demikian, ya. Ahlul bidah wal furqah, mereka bikin bid'ah, muncul bid'ah baru, terpecah lagi, bid'ah baru, terpecah lagi, bid'ah terpecah, akhirnya terpecah. Ahlus sunnah tidak ahlus sunnah wal jamaah. Di atas sunnah mereka bersatu. Wallahu alam bisawab. Azan kah? 1 menit lagi? Belum. Terakhir. Wa qala Tahawi wa nuhibbul adla wal amanah wa nubghidu ahlal jawr wal khiyanah. Kami mencintai keadilan dan amanah dan kami benci kepada pelaku kezaliman dan khianat. Wallahu alam bisawab. Sebagian ulama seperti Syekh Shalih Sindi mengatakan ini pernyataan terkait dengan masalah penguasa. Bukan berarti ketika kita mengatakan tidak boleh khuruj terhadap memberontak terhadap penguasa yang zalim, bukan berarti kita menyetujui kezalimannya. Makanya Rasulullah SAW melarang. Rasulullah mengatakan, "Wa man saddaqahum," siapa yang membenarkan kezaliman mereka dan membantu kezaliman mereka, maka lan yarida alaihil haud, tidak akan bertemu aku di telaga. Jadi kalau tahu pemerintah zalim atau khianat atau jangan kita dukung, tapi bukan berarti kita memberontak dan bukan berarti kita tidak taat kalau dia menyuruh kepada kebaikan. Maka kita pilih-pilih. Kalau disuruh kebaikan kita taat, kalau zalim jangan ditaati, jangan didukung, jangan membabi buta. Bukan maksudnya kita melarang memberontak berarti kita membabi buta setuju dengan semua keputusan penguasa. Ya, kalau keputusan tidak baik, tidak benar, misalnya penguasa mengatakan LGBT misalnya normalisasi, ya kita tidak setuju. Adapun mengenai penguasanya, maka kita tidak suka jika dia berbuat zalim dan kita senang kalau dia berbuat adil, karena Rasulullah memuji imam yang adil dan Rasulullah mencela penguasa yang zalim. Makanya Rasulullah mengatakan akan ada pada umatku, akan datang kepada kalian para umara yang mereka berbuat zalim, qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins la yastannuna bi sunnati wa la yahtaduna bi hadi. Mereka tidak mengikuti sunnahku, mereka tidak mengikuti petunjukku. Hati mereka hati syaitan, tubuh mereka tubuh manusia. Itu Rasulullah sedang mencela atau sedang memuji? Sedang mencela. Tapi Rasulullah bilang jangan memberontak. Tapi tetap kita tidak suka karena itu hati syaitan. Oleh karenanya maksudnya tetap ada aturan masalah cinta dan benci kembali kepada kebaikan dan kemaksiatan yang dilakukan. Tapi ingat, kita tidak boleh juga tidak adil ketika menilai penguasa. Jangan lihat sisi buruknya saja. Sebagian orang hanya lihat sisi buruknya. Kita menilai dengan adil. Ada kebaikan yang harus akui, ada keburukan yang kita akui. Jangan kita hanya lihat keburukan sehingga kita tidak menilai dengan adil. Itu juga enggak boleh. I'diluhu aqrabu littaqwa. Adil itu lebih baik bagi kita ketakwaan. Allah taala alam bisawab. Kalau ada pertanyaan habis azan.